Yo guys, balik lagi sama kita dengan Dua Genetic Talks. Jadi hari ini kita bahas apa nih, yo? Hari ini bahas spesialisasi, kalau kata anak-anaknya spesialisasi gua. Oh, ya kaki, emang ya. Bukan spesialisasi enggak. Kita kali ini bahas otot kaki. Kenapa otot kaki? Karena kalau kata orang otot kaki itu orang paling malas. Iya, emang bener sih, males banget sih. Kenapa males ngelakuinnya? Kalau lu tadi bilang lu males ngelakuinnya karena apa? Dulu kalau gue pribadi jujur gue ngerasain males main kaki itu karena, tapi emang dari awal gue fondasinya emang gak kuat sih di fondasi kaki gue tuh weaknessnya di kaki. Sampai dibilang kenapa males. Kalau lu pada main kaki juga, lu tahu kan rasanya gimana struggle untuk ngangkat beban yang seberat itu dengan kemampuan lu lah ya. Nggak ada esensi untuk ketagihannya pada saat itu. Sekarang ayo adu kita. Kalau gue gitu. Kalau gue agak berkebalikan. Oke. Kalau gue otot kaki itu menurut gue adalah hal yang gue sangat suka. Walaupun emang jujur malas. Ya, pastilah. Padahal exercise-nya jatuhnya dikit ya kan. Tapi ngebakar kalorinya katanya paling gede. Terus boosting testosteronnya katanya paling gede juga. Iya. Kalau gua pribadi yang bikin gua ke-trigger. Dari segala research di sini lokal maupun research luar. Kalau lu jarang main kaki, atas lu bakal susah gede. Nah itu. Nah, di situ ke-trigger makanya langsung. Tapi emang butuh waktu sih untuk supaya lu tahu gimana satisfyingnya main kaki sih lebih tepatnya. Ntar ada satu titik di mana kayak lu cetek, oh itu rasanya main kaki tuh anjing, enak banget. Tapi jujur sampai saat ini aja yang gue tunggu-tunggu sih setiap leg day anjing. Jadi terus gara-gara dia nih emang. Gara-gara gua. Soalnya yang paling gede sini kalau ngangkat sih gua aja. Ya, kalau itu bacot yo. tapi gue ngeliatnya gini, kalau gue sih pribadi main kaki balik lagi gue suka ya, karena satu ya emang karena fondasi gue mungkin dibilangnya bisa lebih udah kuat dari sananya ya. Karena kan gue juga basket juga. Betul, okay. Basket kalau kalian tahu kan ada posisi namanya stay low kayak gitu ya kan. Nah itu gue dari sebelumnya emang udah main kaki ya, berarti udah terbentuk lah fondasinya. Gue sempat bela diri juga, gue bela diri taekwondo yang which is itu lebih semuanya kaki banget tuh gerakan-gerakannya. Fondasi di kaki lah. Ya, taekwondo kan lebih menggunakan kaki. Tuh. Terus gue main basket juga. Tuh. Nah. Terus tapi gini, kalau main kaki itu kan banyak yang bilang malas dan capek. Iya. Kalau ngelihat orang tuh malah struggle main kaki tuh bukan, gue sih ngeliatnya berbeda gitu ya, bukan di exercise-nya sih. Apa? Bukan gitu exercise-nya apa? Gue tuh ngelihatnya orang tuh main kaki tuh kayak after effect-nya yang bikin orang males. Oh, maksudnya orang gitu justru? Gue ngeliatnya gitu ya. Kayak lu ngeliatnya gitu, oke. Kayak misalnya lo habis main kaki lu, entah lu squat atau lu calf raises atau leg extension, itu kan kalau lo ketemu tangga paling males kan? Oh iyalah pasti itu. Gue sih ngeliatnya ya, kalau ngeliat dari orang ya, bikin video entah itu serius atau enggak, itu ngeliatnya katanya gitu, ya kan? Nah, kalau gua malah ya udah gas aja, karena kan emang itu juga latihan yang gue tunggu-tunggu. Iya, after effects-nya lebih gitu. Tapi kalau mungkin orang-orang tuh, tapi kata lu lihatnya orang tuh yang bikin males itu sesudah efeknya. Iya. Oh, kalau orang gitu. Ada dia tidur tiba-tiba kram. Oh iya. Atau kayak gimana? Tapi gitu. Gue sejujurnya kayak kram abis leg kayak gitu. Gue nggak pernah sih sehari besoknya. Cuma ya sakit aja kalau jalan. Ya wajar dong. Kalau nggak doms atau nggak sakit itu nggak wajar. Nggak wajar. Tapi maksud gue tuh kalau orang-orang awam, kalau gue ya terutama dulu kenapa jarang main dulu jarang main kaki, banyak skipnya.
mentalnya itu nggak ada yuk. Dan lebih kalau gue karena nggak nemu esensinya tuh di mana main kaki. Jadi pada saat itu ya. Kayak nemu susah saya sih. Tapi di saat udah lu kena, tapi benar sih. Susah benar sih. Kalau udah kena tuh karena rasa sensasi. Saya gue potong ya. Kayak lu jatuh cinta, tapi nggak bisa dijelasin. Sumpah gitu. Gitu rasanya. Benar. Sensasinya tuh itu. Kalau lu kan katanya sensasinya kalau lu main kaki, upper body lu bakalan kedukung banget kan. Ya karena testosteronnya juga lebih naik. Makanya itu gue ke-trigger di situ. Kalau lu jarang skip, lu sering banget skip leg day. Upper lu tuh bakal susah untuk lebih bertumbuh karena kata yang researchnya testonya itu pas lu main kaki testonya naik dan ngebantu boost upper lu juga gitu. Gue sih pernah baca gini, kalau main lu leg day, lu bantu ningkatin kemampuan dan juga kemampuan dan juga kapasitas lu. Salah satu exercise contohnya bench press. Bench press itu kan juga ya mostly banyakan cowok, banyakan laki-laki suka bench press. Betul. Ya kan? Fakta itu. Nah, fakta ya. Kalau gua nggak tahu ya. Kalau gua malah ngerasa bench press emang sih satisfying, cuman nggak satisfying kalau kaki lu udah bisa angkat berat gitu. Nah, ibaratnya kan banyak orang yang suka bench press. Tapi banyak yang nggak sadar kalau lu main kaki itu juga bantu ningkatin bench press lu. Betul. Kan? Karena ada yang satu yang namanya leg drive. Itu juga. Terus juga apa ya? Ngelatih core juga sih yo. Ya. Ngelatih core juga loh menurut gua. Ya. Karena menurut gue embrace core saat lu bench press dan squat walaupun sama-sama embrace core kayaknya menurut gua ya. Dua kekuatan core yang berbeda padahal fungsinya tetap sama. Kayak lu misalkan bench press lu berat, squat juga berat. Di saat lu ngelakuin bench press, leg drive lu lebih mantep nggak sih? Iya. Gitu loh maksudnya. Dan gue sih ngerasa gini. Kok leg drive lebih mantep? Apa sih? Core-nya. Core-nya maksud gue, sorry bukan leg drive-nya. Gue sih ngerasa gini ya. Kalau main kaki, embrace core-nya emang lebih impact banget gitu loh. Lebih all out nggak sih? Iya, karena kan lu harus fokus. Betul. Lu harus fokus. Ya pertama otot kaki semuanya gede. Betul. Otot paling besar di manusia adalah otot kaki, benar kan? Setuju. Nah, itu kayak lu squat deh. Lu squat mau itu front squat, back squat, apa segala macam ya. Dimanapun hack squat dan lain-lainnya. Kunci awalnya pasti kalau trainer pasti embrace core dulu. Betul. Baru turun. Ya kan? Kalau core nggak dikunci berantakan. Betul. Iya kan? Dan potensi cederanya lebih besar. Betul. Lebih banyak kalau lu core-nya nggak kuat aja bisa lower back yang kemana-mana. Hipsnya kemana-mana. Ya kalau kaki sih pasti lower back kena deh. Lower back kena deh lu. Bisa lu turun tuh masih kena deh kalau misalkan core lu nggak bener. Itu sih. Kalau kaki kita masuk ke exercise nih. Exercise lu? Exercise gue kalau kaki paling pertama gue lakuin itu back squat biasa, di Smith. Kedua gue lanjutin dengan hamstring curl. Ketiga gue lanjutin dengan Bulgarian split squat. Terakhir untuk quads depannya gue finishingnya pakai leg extension. Dan terakhir tinggal exercise terakhirnya betis. Gue 5 macam. 5. Kalau gue ya pasti. Cuman gue pernah bikin 2 versi. Ini versi gue. Kalau misalnya gue sekarang ini pasti gue squat dulu. Squat dengan beban terberat gue. Terus gue kadang gue Romanian deadlift, kadang gue Bulgarian split squat, kadang gue juga main hip thrust atau glute bridge. Sisanya sama, isolation aja ya, leg extension, hamstring curl, calf raises, atau enggak gue kalau lagi rajin banget itu yang ngumpulin ini pojok tuh berat banget. Yang dari atas, leg press. Leg press, leg press. Yang kalau katanya toplets itu paling
katanya buat paling show off doang gitu. Iya, itu buat karena pada mostly kebetulan apa kenyataannya emang leg press tuh gila-gila gitu orang-orang. Gope 500 kilo, 400 kilo. Setuju. Coba di squatin Beda feelingnya beda. Nah itu yang si satu. Kalau yang versi 2-nya cuman gue balik aja, squatnya gue taruh terakhir. Bukan versi 2. Masih ya di bulan-bulan atau tahun-tahun awal gue nge-gym lah, tahun pertama gue nge-gym itu gue taruh di terakhir karena ada nih PT di sini, PT di gym sini yang bilang dia gue naruh squat di terakhir karena sebenarnya gue nggak tahu gue naruh squat di terakhir itu karena apa. Gue karena ya udah gue belum tahu reasonnya gue taruh di terakhir aja gitu. Cuman kata PT di sini mungkin kenapa gue naruh squat di terakhir itu adalah pada saat itu pembakaran lemaknya paling kenceng. Ngerti nggak? Karena kan gue udah capek duluan karena gue ada Romanian deadlift juga, gue Bulgarian, gue leg extension dan lain-lainnya kan. Itu kan otomatis semuanya udah kena tuh, ya kan, dari hamstring, quad sampai glutes gue udah kena, ya kan. Gue finishing di squat yang itu harusnya kalau banyak orang kan naruh di pertama-tama kan. Benar. Ya kan. Cuma pada saat itu gue taruh terakhir. Kalau kata PT di sini bilang mungkin dia ngelakuin itu karena pembakaran lemaknya lebih besar di situ. Cuman ya jujur ya kalau honestly gue nggak tahu karena apa, karena yaudah gue taruh terakhir aja lah gitu ya kan? Karena dulu emang ngelakuin aja. Tapi kalau gue pikirin balik lagi, kalau lu lihat itu dulu lu squatnya lu taruh belakang, anjing kompon terakhir anjing. Iya bener. Capek banget. Kan pada situ gue nggak tahu. Gue nggak tahu yang kompon tuh bagusnya di mana. Gue cuma tahu. Gue cuma tahu kompon. Kan ini dulu kan. Iya. Ya kan taunya cuma kompon adalah yang kena semuanya aja. Iya. Gue setelah diingat-ingat lagi dan waktu itu gue cobain lagi, wah habis pak. Yang dulu gue bisa dapat ya misalnya beban gue taruh di 95. Terus gue mainin di terakhir dapet karta 12 4 set. Wah, disitu gue masih 4 set 4 kali 12 rata pak, itu dapat semua 12 karena biasa ya, walaupun emang pasti akhirnya gue ngucur habis. Cuman kalau sekarang dibalik lagi dengan misalnya taruh beban yang sekarang nggak tadi sih gue hilang gue aja, nggak ada spotter di sini, kosong gue anjir. Bingung. Wah parah sih anjir, itu abis banget gue. Kalau kaki itu mainnya tuh kan banyak orang yang main kaki cuma sekali. Ya kan, mungkin rata-rata orang main kaki cuma sekali, seminggu sekali aja, per week sekali ya. Kalau lu 2? Kalau gua 2 dulu itu pertama kali waktu masih mulai itu gue sempetin main kaki itu cuma sekali, at least seminggu sekali aja. Dan lebih banyak skipnya. Gue kan main upper aja mulu, entah push pull leg ya, leg yang dihilangin. Banyaknya main itu minggu dulu tuh selalu, kalau nggak at least 1 kali seminggu. Sampai akhirnya gue cari-cari terus ini di mana esensinya segala macem. Karena yang jujur kalau gue tarik ke belakang lagi, yang bikin gue ibaratnya ya nafsu main kaki itu bukan karena progres kaki gue muncul, ototnya kelihatan. Ada satu esensi pokoknya nggak bisa gue jelasin. Iya. Udahnya tuh entah hormon kelepas endorfinnya segala bahagia lo. Di situ tuh gue akhirnya udah mau untuk di sini tuh caranya main kaki. Nah, bertahap tuh dari seminggu sekali. Setelah gue jalanin di week selanjutnya saat gue main leg day, which is kan gue setiap hari Rabu ya, karena kan push pull leg. Hari Rabu lagi, domsnya dulu lebih sebutannya ya, domsnya tuh lebih sakit ya. Bukan kalau 2 kali. Enggak, kalau sekali. Gue ngerasa ada yang aneh nih, kok ini sekali kok kayak domsnya tuh kayak kaki gue kayak reset lagi. Oh, nggak beradaptasi dengan cepat gitu ya. Betul. Akhirnya gue naikin jadi 2 kali. Pada saat pertama kali rasanya masih domsnya sakit, pas ngangkat tuh sakit. Sesudahnya itu baru enak banget. Di situ gue langsung nemu, anjing ini paling benar seminggu 2 kali. Makanya untuk saat ini kalau gue main
kaki leg day seminggu 2 kali nih. Minggu depan ya gue main di week selanjutnya gue main cuma sekali. Pas di week selanjutnya pasti kaki gue nggak jelas. Pasti nggak jelas kaki gue. Gitu. Beda. Ini kalau kaki kita udah beda. Kaki kita udah beda. Kalau kaki, gua jujur pertama kali nge-gym tuh gua nggak main kaki. Karena gua masih beranggapan gua dulu sering banget cardio kan. Terus gue ya kardio bisa sampai dulu malah gue gym cuma 3 kali dan itu gue main cuman upper body aja semua. Gak ada tuh gue nyentuh kaki karena gue ngerasa berpikirnya oh gue lari udah kena kaki. Ya. Tapi itu bukan suatu hal yang untuk awam lah karena itu menurut gue umum lah karena orang mikirnya kardio dia pasti kena kaki emang bener. Nggak ada yang salah kok. Cuma hanya kurang maksimal aja. Kurang maksimal. Nah, terus karena kan lebih maksimal di kardiovaskular lo kan. Betul. Nah terus gua akhirnya memutuskan main kaki setelah gua ada di Gorilla Gym Jakbar. Ya gua Gorilla Gym, gua ketemu sama Zia Maulana. Dia ngomong apa terus pokoknya gua lupa, gua gitu posisinya sama temen gua, dia nanyain lu kaki latihannya apa. Gue jujur sampai sekarang belum main kaki pak, karena gue masih lari aja. Gue beranggapan kalau gue lari gue udah kena kaki juga. Kata Zia sama sebenarnya, nggak 100% salah, tapi nggak 100% benar juga. Benar. Nah itu gue udah dijelasin lah sepanjang lebar sama Zia. Ya udah akhirnya gue main kaki deh, gue main kaki. Dan pada situ gue juga main kaki buat ningkatin gue lompat. Menguatkan basket. Ya itu gue basket dan juga gue menguatkan otot kaki gue untuk gue lari. Dan memang ada hasilnya, gue bisa lebih cepat. Fondasi gue juga lumayan jadi akhirnya kuat, nggak susah kegeser juga. Tuh. Nah, dan gue main 2 kali. Dari awal udah 2 kali. Dari awal udah 2 kali, nggak pernah berubah. Dan yang bikin gua kenapa memilih otot kaki otot favorit gua karena balik lagi ke Piti yang tadi. Piti yang tadi bilang dia kakinya gede. Kenapa dia ngerasa senang banget main kaki? Ya karena kakinya gede, dimanfaatin aja semuanya. Jadi ya kalau dibicarain congkak kaki, gue congkak banget. Tapi berarti sebenarnya emang dari dulu kaki lu udah gede ya? Iya. Zamannya lu masih kardio di Gorilla Gym tuh emang udah ada bentuknya, udah shape-nya. Lu sampai kakinya gede banget anjing. Gede banget bangset. Kalau shape sih gue nggak tahu. Gue belum tahu tuh shape-nya kayak gimana bang. Oke. Mana kuat luar, kuat dalam segala macam. Iya nggak tahu. Gue tuh ya mungkin karena efeknya satu ya gue. Ada kan gue dulu jadi gendut juga. Jadi kaki gue udah terbiasa untuk membawa beban yang sangat berat. Udah bisa menopang yang berat-berat ya. Iya, walaupun ujung-ujungnya kasihan kan kalau kita kasih tahu lagi badan kita, terutama dengkul. Dengkul kan yang nopang semuanya. Betul. Nopang badan kita semua kan dengkul. Itu sendiannya itu loh. Iya. Nah, tuh. Dan tambah juga satu lagi itu adalah gue meminimalisir lah yang namanya kemungkinan gue kena cedera dengkul kayak robek ACL, MCL, PCL dan lain-lain. Itu kalau di basket kan sangat amat risky banget ya. Iya, itu. Jadi gue mau memilih udah gue fokus main kaki yang benar-benar serius untuk nguatin si otot dengkul gue ini gitu. Bukan karena gue sombong, gue udah emang gede juga. Emang udah gede anjing. Secara leg. Iya, secara leg. Yang kita ngomongin semua ya, baik dari steroid. Ya, jadi kita sekalian dan nyinggung steroid nih, steroid dan yang natural. Tuh. Anjing, sejujurnya gue kalau dari kaki nggak ada terlalu tahu panutannya sih. Atau mungkin gini deh. Siapa yang mau lo achieve nih dari bentuknya? Ya enggak seenggaknya gue pengen deh kayak dia gitu. Bentuk otot kakinya selain si Bam ya. Gak ada lagi si Bam ya. Karena kan itu
udah tertinggi nih. Iya. Tapi untuk at least mungkin gue dari lokal dulu, sih. Karena kalau dari luar gue pasti nggak ada lagi. Nggak ada lagi selain dia. Saya emang semua anak jin juga nggak ada lagi selain dia. Iya, kalau kasih lokalan paling gue ya dari Koderik sih. Sama lagi anjing. Dia dengan cara natural untuk kakinya segede itu. Kalau dia dari samping, kalau lagi back squat apa ya kalau gue nggak salah lihat, back squat apa lagi back squat biasa ya. Jadi antara otot quads depan dengan hamstring tuh ada pemisahnya gitu loh. Itu yang bikin gue kayak anjing, gue kapan nih bisa misah gitu. Itu sih paling gue Koderik sih. Sama gue juga sama. Gue bukan ngeliat dia lagi squat, dia lagi stairmaster. Oh iya. Oh, dari belakang tuh bener. bentuk kakinya tuh astagfirullahaladzim. Kayak orang bisa bilang, kayak orang awam bilang tuh ibaratnya kayak liatnya kayak apa namanya orang natural tapi kakinya udah kayak kaki Ganetti. Iya itu. Dan pertanyaan orang tuh pasti, susah nggak sih lo jadi celana tuh. Iya kan, kayak ibaratnya kalau lucu-lucunya gitu tuh, lu sekarang nyari celana susah nggak? Dengan lu terlalu fokus main kaki nih sekarang. Kalau gue sekarang bukan sana, gue nggak jarang banget pakai celana panjang yuk. Gue hampir mau perginya kemanapun, apapun, gue selalu pakai celana pendek. Oh, sombong. Iya kan. Karena kakinya gede sombong. Enggak. Karena udah dari dulu gue emang biasa pakai celana pendek. Karena sekarang gue udah selalu celana pendek, udah sendalan aja. Jadi kalau pakai celana jeans mungkin satu-satunya celana panjang yang gue pakai kalau paling kondangan, acara-acara formal yang penting, itu baru pakai celana panjang. Kayak gitu. Dari lu sendiri nih yang kakinya kayak gajah. Gimana? Lu jadi celana panjang gimana coba? Apalagi kalau lu ke fitting room kan beli celana tuh gimana? Jujur susah sih. Sekarang problem gua ya mungkin udah nggak begitu ke pinggang. Oke. Cuman sekarang kalau gue nyari celana, pokoknya gue nyari celana yang fittingnya itu longgar. Udah deh, mendingan gue nyari celana yang fittingnya longgar. Jadi jatuhnya lebih nyari celana loose pant. Bukan gue anak skena atau gimana. Paham. Tapi daripada itu atau bisa jadi kalau enggak lu beli celananya stretch ya. Iya. Stretch. Jadi lebih fleksibel. Tapi gini, gue aja pakai training. Gue pakai training itu celana training ya. Jujur agak nggak suka. Cuman beberapa celana training aja yang gue punya bagus kan, gue punya celana training cuma satu. Soalnya celana training kan juga didesain dia ngepres. Iya sih, dia emang agak walaupun stretch, cuman ngepres kan. Ya, karena untuk itu buat sport purposes kan, itu buat desainnya. Tuh. Tadi kan lu bilang nih bang, lu main di Smith mesin, ya kan squatnya. Ya selain karena di sini cuma ada Smith ya, di gym kita cuma ada Smith, fun fact. Cuman nggak menutup kemungkinan kita nggak development kaki kan. Betul. Tapi gue sering nonton di TikTok atau YouTube atau di Instagram ya, di sosmed lah. Kenapa banyak orang yang nggak suka main atau nggak merekomendasikan main atau ledeknya gitu deh? Kok squat di Smith? Squat tuh di free weight lah. Pendapat lu tentang itu gimana? Gini, kalau pendapat gua secara pribadi ya, ini secara gua aja ya. Gua terserah mau orang lain ngomong apa. Menurut gua di saat lu main squat, saat lu perform itu, Smith itu kan kokoh kok dan gerakannya itu paten. Iya, definitif kan langsung. Iya, nggak akan kemana-mana geraknya. Jadi gue ngerasa di saat ini, gue main free weight juga pernah kok. Gue pernah main free weight di rumah dia ada alatnya. Mungkin ibaratnya karena gue terbiasa Smith, di saat gue main free weight, banyak harus hal yang gue pertimbangkan untuk nyari balance-nya. Dan banyak kan yang lo adjust. Banyak harus yang gue adjust dan banyak harus mana yang gue balancein. Nah makanya daripada itu gue ngerasa free weight itu gue nggak bisa all out strength-nya dan nggak bisa main MMC dengan benar. Nah sedangkan kalau di Smith itu kan lu hanya perlu adjust kaki lu, badan lu gimana turunnya, sesungguhnya lu nggak akan jatuh ke depan ataupun ke belakang. Nah dengan begitu gue bisa lebih fokus untuk main lebih berat dan MMC-nya lebih lebih safety juga nggak sih? Nah pertama itu
mungkin gue nambah dikit lah ya. Kalau di Smith itu gue pernah baca selain dia lebih kokoh ya, karena kan dia gerakannya udah di situ-situ aja kan. Lu nggak akan ada kemungkinan lu begini gini gitu kan. Kalau main di freeway kan ada tuh. Di Smith itu karena dia lebih stabil, lu malah bisa lebih develop banget gitu nggak sih? Ya di Smith ya benar. Ya kan lebih bisa develop juga. Nah, ini kan karena di daily gym kan cuma ada Smith ya. Kalau misalnya nih, lu nge-gym di suatu tempat, ya kan di gym lain mau di gym manapun itu, ada Smith machine dan ada freeway track ya kan. Lu akan lebih milih mana? Ini nggak bicara ini ya, ini nggak bicara mumpung gua lagi di sini, gua nyobain pakai freeway. Enggak. Gua tetap sih karena menurut gua, kalau gua dari gua ya, kalau gua pribadi apa yang paling ngerasa paling nyaman sama gua, apa yang paling best MMC-nya untuk gua akan ngelakuin itu. Kalau misalkan gua di sini hanya cuma ada Smith, gua udah 2 tahun di sini gitu loh. Di saat gua ke tempat gym lain ada pilihan 2 itu, gua tetap pilih Smith sih. Iya. Mungkin untuk saat itu gua nggak ada chance untuk nyobain, gua pasti nyobain sih. Tapi untuk masuk set yang benernya gua tetap Smith sih. Gitu sih. Nah, kalau dia ini kan kalau Tio ini bisa 2. Free weight bisa, Smith juga bisa. Nah, kalau lu lebih prefer mana? Gua akan melihat faktor mood. Oke, faktor mood dan faktor yang available. Oh iya sih, mega gym sih biasanya. Iya kan? Oke, paham. Karena kan orang akan melihat kalau main, ya balik lagi yang tadi, Smith nih ngapain sih lu main Smith, main free weight lah, yang biar ada kesan lebih garangnya gitu loh. Iya, jatuhnya balik lagi apa? Ego. Tapi ada satu hal yang gue rasain. Gue kalau setelah sekian lama main di Smith dan benar-benar udah bener teknik dan lain-lainnya, main di free weight gue lebih kokoh. Dengan beban yang gue yakin ya, bukan ego. Ini balik lagi, bukan ego gue. Dengan beban yang gue yakin gue akan ngangkat. Tapi ya emak itu dulu. Itu sih paling consideration gue itu ya. Dan yang gue lihat ya. Kalau gue ada, ya pokoknya terakhir gue kan selain di sini kan ada juga kan member. Itu gue pernah latihan sama teman gue di gym yang satunya lagi. Itu gue emang lebih balance. Lebih di free weight-nya itu. Di free weight-nya itu lebih balance. Karena ya gue di sini udah benar-benar fokusin form gue yang gue kejar. Benar. Karena fondasinya di awal udah benar. Iya. Dan gue ngerasa bedanya nggak banyak lah, bedanya dikit banget. Cuma kan bedanya ya tambahnya paling lu nyari di balance ya. Karena waktu gue aja pertama kali gue udah kebiasa main Smith kan, di saat gue main ke rumah lu waktu pertama kali. Turun itu merasa mau ke belakang anjing. Kaget gue. Oh berarti emang kalau free weight itu yang gue tangkep, lu nggak bisa sepenuhnya mirip kayak Smith. Tetap ada teknik yang berbeda. Walaupun tetap sama. Tapi harus di mana dulu badannya lu ada adjust lagi. Iya, adjustmentnya kan cuman lu di balancingnya aja kan. Ya kan balancingnya faktornya banyak ya. Mungkin karena core lu nggak kuat atau lu kurang ke tengah atau kayak gimana. Sama ini gue mau bahas satu. Apa? Di TikTok nih, bukan gue sering lihat malah banyak orang yang bilang main kaki itu sesudah main kaki nih bawaannya tuh langsung sange katanya. Langsung sange sampai rumah tuh langsung anjing gue horny as fuck bro gitu loh kesannya. Itu gimana tanggapan lu? Gue tahu tuh satu content creator itu tuh ada tuh, tapi nggak mungkin gue sebut lah. Gue setiap liat konten itu lo, alah bacot emang lu nya aja sangean kunci. Susah deh gitu. Ini yang pendapat gua kan? Iya pendapat lo. Jujur ya? Enggak sih gua. Ya mungkin sedikit, cuman enggak. Karena gue itu bedanya sama lu, kalau lu kan mungkin besoknya sakit dan parahnya di besokannya lagi lusanya kan. Kalau gue enggak, gue kebalikannya. Gue dari setelah
kita habis latihan, makan dan lain, udah mandi, udah prepare mau tidur. Puncaknya di situ, mulainya di situ gua. Ya, sampai besok lusanya baru yang tinggal kayak yang lain-lainnya. Ya. Kayak udah paling kayak ya agak-agak gimana gitu doang. Sisa-sisa downs-nya. Kenapa gue bilang enggak? Karena gue udah fokus dulu bang, fokus gue cuma satu. Gue fokusnya adalah ini nggak ngerasain otot kaki gue sakit, gue harus bisa tidur. Iya. Gak ada tuh yang gue ngerasa. Nggak mau tidur lu keganggu gara-gara kaki ya. Iya. Karena ya mungkin dia akan ngerasa birahinya naik, dia akan ngerasa horny as fuck dan lain-lainnya. Gue tuh malah rasanya, anjing, gue bisa main kaki. Seneng gitu. Iya, itu yang gitu. Malah endorfinnya tuh malah kayak iya di situ benar. Bukan yang gue ngerasa oke, gue butuh ini. Iya, makanya gue bilang kayak ada beberapa anjing abis main kaki langsung kayak anjing bawaannya langsung pengen ngewe lah segala macam kan kontol anjing, kesel banget gue. Maksud gue, tapi kalau gue dari pribadi gue yang ngerasain abis gue main kaki ya nggak ada kepikiran ke situ sih, sama sedikit pun aja enggak, karena dasar otak lu nya aja gimana, itu dia sugesti lu tuh gimana gitu. Ya mungkin dia buat itu gimmick atau gimana, tapi kalau keseringan kan aneh juga. Kalau kontennya gimmick kayak gitu terus kan aneh juga, jadi seakan-akan lama-lama mencuci otak orang. Jadi kayak orang kan lama-lama yang nonton kayak anggaplah gue gini deh, tas nonton dulu berkali-kali bikin sange terus lama-lama masuk otak. Iya, terdoktrin kan. Lama-lama terdoktrin, jadinya lu kebawa. Iya lagi gue juga ngerasain gitu juga. Jadi kayak ngerasa simpatik kesannya. Iya. Padahal mah ya itu lu karena terdoktrin aja berkali-kali gitu loh. Cuman gue balik lagi, gue nggak tahu ya kalau dari sisi cewek, karena kan dia dari hormon cowok sama cewek aja kan beda banget. Dia kan hormonnya esto. Iya. Ya estonya lebih gede dibanding testo. Nah gue nggak tahu tuh kalau untuk cewek-cewek gimana rasanya. Tapi, ya gini bang, gue justru malah iri, ya mungkin cemburu ya sama cewek-cewek yang anjing main kaki mulu dan developnya cepet banget. Betul. Ya mungkin ya karena gue pernah baca gini, cewek mungkin kalau kita kan develop upper body lebih cepat. Kalau pria kan develop upper body lebih cepat. Karena cewek kan, cewek kan lower body-nya lebih cepat develop ya kan. Mungkin karena faktor itu juga. Cuman balik lagi, gue iri aja gitu kayak anjir kok bisa ya cewek. Iya, karena ya gue nggak mau ngebuat bam gue gede ya. Gue nggak mau buat pantat gue gede. Cuman kan ya efeknya pasti ke sana dong. Itu doang gue rasa kayak anjir lah, pengen aja gitu gue bisa angkat kayak cewek-cewek yang udah bisa nyampe nyentuh 190. Iya, tapi berapa itu yang gitu kita salut sebenarnya ya. Salut angkatan cewek juga. Iya, angkatan cewek itu lower body-nya gila-gila dibanding cowok ya. Dan repetisinya juga nggak main-main. Bukan yang one rep max dan lain-lain. Di rapping anjing. Di rapping. 6 set dah. Udah bukan, kayaknya udah bisa masuk. Ada kali ya cewek yang main endurance kali itu. Itu loh. Dan mungkin gua nggak tahu di luar sana di Indo ya, cewek itu main lower body tuh kalau gua lihat tuh kayak kesannya tuh dilihatnya bisa agak kurang. Bukan dilihatnya tuh kalau dia hari Minggu ini bisa main 4 kali dah dia main. Bisa kali. Kalau kita cowok 2 aja udah kayak udah enough lah, cukup. 1 aja kadang males. 1 aja dah, aduh enough gitu loh. Padahal menurut gue ya gitu sih, karena genetik cewek itu kan kalau cowok kan di atas, ya kalau cewek di bawah. Makanya lari muscle-musclenya di saat dia workout atau nge-gym, kalau cewek itu pasti di bawah. Makanya atasnya uppernya nggak terlalu kelihatan shape-nya kayak cowok. Makanya stop ngomong cewek ngangkat beban bakal jadi kayak cowok. Nggak mungkin anjing. Nggak mungkin. Cowok aja butuh waktu bertahun-tahun. Ya, nah, ini mungkin terakhir ya. Kita agak sombong aja kali ya. Walaupun masih banyak yang di atas kita juga. Top lu berapa? Kita bicarain squat dan deadlift deh. Anjing. Top weight lu berapa? Top weight, dan apakah di top weight itu lu rapping? Gimana tuh? Aduh, jadi ngomongin PR lah. Iya. Gak apa-apa dong. Kan
Tapi sejujurnya gue belum pernah nyoba PR squat loh. Ya nggak apa-apa, ya mungkin aja. Mungkin perkiraan lo, misalnya lo sekarang lo main di 110. Pokoknya gue mengira mungkin beban lu bisa 190 dan kalau di rapping lu bisa dapat 6 gitu. Kalau lu berapa? Kalau gua di squat ini kalau misalnya gua rapping biasa untuk di hypertrophy deh. Kan misalnya gua kan 110 dapat waktu itu sempat di 10 rep rata. Menginginkan PR gua bisa squatnya di 7 plate berapa ya? Apanya? Di sini. Apa nih kalau apa nih? Squat. Kan ini kalau 6, ini kan 10 cuma ada 6. Ya. Ini kita nggak ada 20 ya. Di gym ini nggak ada 20. Semuanya paling besar plate adalah 10. Itu 10 aja kalau ada hitungan sama bar Smith-nya itu 137. 137. Paling gue di round 7 plate paling 1 rep max-nya ya, 1 rep max-nya kemungkinan. 7 plate 10 ya, 7 plate 10 ya. 10 kemungkinan ya. 1 rep max-nya. 1 rep max-nya kemungkinan. Karena gua bukan yang strength banget ya, bukan powerlifter. Iya, kita nggak ada yang powerlifter. Kita nggak ada powerlifter di sini, kita bodybuilding semua. Ya bodybuilding rempet. Iya. Bodybuilding rempet. Powerlifter dikit. Nggak egolifter jadi. Egolifter ya. Egolifter jatuhnya. Ya di sini banyaknya recreational lifter lah. Oke, benar, recreational lifter. Nah, untuk deadlifter kemarin gua PR baru di 180. Masih baby lah. Masih kecil, masih 180. Next mungkin 200 dapat. Kan OTW 200. Oh iya benar, itu OTW 200. Lo berapa? Perkiraan dari squat, dari 1 rep max squat dan deadlift. Ini ngomongnya perkiraan atau emang yang perkiraan ada? Betul. Kalau gue tadi berdasarkan perkiraan karena gue belum nyobain squat PR. Oke. Kalau sekarang, kalau ini gue ngomongin yang benarnya dulu. Sekarang kan gue di 137 kg, fat set, rata 12. 12 rep tuh. Rata 12 rep. 137, 12 rep. 4 set rata. Kurang ego apa tuh kata? Kalau orang pikir, wah anjing orang ego banget. Iya. Lu belum lihat squat gua formnya kayak gimana. Kalau misalnya perkiraannya, kalau 7 plate, ya berarti kan tambah 10 kilo lagi itu adalah sekitar 147. Tuh. Enggak, sekitar 157. Kan 10-10. Oh iya. 157. Mungkin gua kalau misalnya 1 rep max atau di rapping? Enggak, 1 rep max aja. PR deh. 1 rep max PR mungkin 195 kali. Mungkin. Ya 180 sampai 195. Kalau di rapping ya 170 bisa kali. Rappingnya yang ngejar hypertrophy ya, 6/12. Iya, oke. Tuh. Nah, kalau deadlift masih sangat baby. 175 1 rep buat deadlift. Ya kalau deadlift gue kalah. Gua kalah. Iya, kalau squat gue kalah aja. Kalau squat dan Bulgarian gue sangat congkak. Aduh, Bulgarian gue 10 kilo aja mau menangis anjing. Tapi ini 20 kilo, sorry. Nah, ini tambahan berarti kan nih. Bulgarian kan banyak orang yang males. Betul. Banyak orang yang males mainin itu kan. Karena lu udah squat, kenapa Bulgarian lu mainin juga? Tuh. Tapi gue pernah baca dan pernah nonton, dan ini bener fakta terjadi sama gue, dan gue juga melihat ada improvement setelah Bulgarian squat, split squat, naik kan langsung. Sumpah. Ini fake ya? Naik kan langsung. Fake, sumpah. Tadinya tuh yang main Bulgarian cuma gue coy. Iya. Sama PT, sama si PT, ya. Cuman gue doang. Setelah si Bang PT-nya cabut, gue doang. Gak ada orang lagi. Tuh. Karena dulu gue squat itu ya paling sekitar cuman gocap cuma dapat rappingnya 6 sampai 7 reps doang. Iya. Terus si Tio ngasih tau gue, coba lu Bulgarian squat lu bakal naik. Nggak, sebelum tambahan nih ya. Gue dihina-hina, lu ngapain sih Bulgarian? Oh, dulu gitu.
Lu kan juga mau ngapain sih Bulgarian lagi? Iya gue gitu ya. Sampai si Denny, Ifran juga ngapain sih Bulgarian lagi? Iya. Pas gue kasih saran itu dicobain, naik squat gue langsung jauh naik. Gue bisa diangkat, maksudnya at least gue dari dulunya cuma gocap 50 kilo ya, 50 kilo ya, cuma 8 rep kanan kiri iya 20 kilo. Kanan kiri udah 50 kilo, cuma dapat rep 8 rep. Sekarang gue bisa di atas cepet gitu mainnya jauh. Itu cuma gara-gara Bulgarian. Asli, Bulgarian itu bener-bener improve squat lu banget. Soalnya sing ledekin gue. Soalnya ledekin gue. Yang ngasih tau gue PT bos. Bener. Akhirnya jadi exercise massal di sini. Nah, jadi semuanya di sini mau member lama, mau member baru, semua di sini Bulgarian. Nggak Bulgarian, pulang lu. Enggak juga. Bercanda. Tapi paling susah sih. Paling susah untuk dilakukan. Nyari formnya Bulgarian tuh susah. Tapi sekali lu demen main Bulgarian dan lu bisa main Bulgarian split squat, tuh improvementnya akan sangat terasa di exercise kaki lu. Di saat kompon terutama. Saat kompon lu langsung, mantep banget. Kayak di saat ya bener-bener tambahnya di squat lah. Tuh. Di squat lah. Karena dengan Bulgarian itu kan namanya juga Bulgarian split squat. Jadi jatuhnya isolasi kan satu-satu. Jadi kaki lu tuh kiri kanan itu unilateral. Iya, unilateral terimprove dengan baik gitu di komponnya. Gitu. Jadi ya pesan dari gue adalah sekalian penutup ya. Terakhir dari gue adalah jangan lupa Bulgarian split squat. Dari gue terus main kaki sampai lu nemu di mana esensinya main kaki. Lu di situ akan ngerasa cetek. Serunya main kaki itu di situ.